Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang tidak pernah luntur dalam hidup kami, dan kami juga bersyukur untuk semua berkat-Mu. Dan hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, hikmat-Mu memperlengkapi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu
dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. lalu firman-Nya kepada manusia itu, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, pada 2 pasal pertama kitab Kejadian, firman Tuhan merupakan satu-satunya suara yang bekerja, menciptakan dan memerintah. Kini sebuah firman lain muncul, suara iblis, si penipu, si pendusta dan pembunuh. Mulai Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 kita melihat suara itu. Dengan memakai ular, dia mempertanyakan perkataan Tuhan. Dia menggoda Hawa untuk menolak peringatan Tuhan, lalu mengganti kebenaran Tuhan dengan kebohongan. Dusta terbesarnya adalah ketika iblis mengatakan, engkau akan menjadi seperti Allah, dan Hawa tertipu. Sampai hari ini masih banyak orang yang mempercayai tipuan iblis seperti ini. Hawa akhirnya melanggar perjanjian Tuhan, dan ia pun membawa Adam juga jatuh dalam dosa. Lalu di ayat 7 sampai 13 kita mendapatkan ada suara kasih. Rasa bersalah membuat Adam dan Hawa ini ketakutan, dan ketakutan membuat mereka ingin lari dan bersembunyi. Dalam situasi normal, Adam dan Hawa akan berlari untuk bertemu dengan Tuhan, tapi setelah pelanggarannya, keduanya kini berlari menjauh karena mereka telah menjadi orang berdosa. Orang-orang berdosa
tidak dapat menutupi dosa mereka dengan usaha sendiri. Mereka juga tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Bapa di surga mencari orang-orang berdosa yang terhilang. Ini adalah suatu prinsip kebenaran yang penting sekali. Bukan manusia berdosa yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia berdosa. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di dunia. Dan itu terus dikerjakan oleh Roh Kudus sampai saat ini melalui umat-Nya. Tuhan ingin memakai kita untuk mencari, untuk memanggil banyak orang berdosa kepada keselamatan. Kemudian di ayat 14 lalu 16 sampai 19 ada suara penghakiman. Tuhan mengutuk ular dan tanah. Akibat dari kejatuhan manusia ada di sekeliling kita dan kita juga menderita karenanya. Hukuman terakhir adalah maut. Manusia dapat mengatasi lingkungan yang sulit sampai batas-batas tertentu, tetapi manusia tidak akan berdaya mengatasi musuh yang terakhir, yaitu maut. Tetapi Tuhan telah menyediakan jalan kemenangan, satu-satunya jalan kemenangan atas maut, yaitu melalui iman di dalam Yesus Kristus. Maka di ayat 15 juga 20 sampai 24 ada suara kasih karunia. Dalam ayat 15 Tuhan menyatakan perang terhadap iblis dan memberikan janji pertama tentang Sang Penebus. Iblis akan meremukkan tumit Kristus, tetapi Kristus akan meremukkan kepala iblis dan mengalahkannya. Adam percaya pada janji Tuhan bahwa istrinya akan melahirkan keturunannya dan iman itu menyelamatkannya. Ia menamakan istrinya Hawa yang berarti pemberi kehidupan. Menanggapi iman mereka, Tuhan menumpahkan darah binatang yang tak bersalah dan mengenakan kulitnya sebagai pakaian bagi mereka. Itu adalah gambaran bahwa jalan satu-satunya bagi orang berdosa untuk diselamatkan adalah melalui iman dalam darah Kristus yang tertumpah bagi mereka. Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Ketidaktaatan Adam yang pertama menenggelamkan kita ke dalam dosa, tetapi ketaatan Adam yang terakhir membawa keselamatan. Adam yang pertama adalah pencuri dan diusir dari Firdaus. Adam yang terakhir berkata kepada seorang pencuri bahwa ia akan memasuki Firdaus. Di dalam Adam kita mati, di dalam Kristus kita mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara, sebagai penutup renungan hari ini saya ingin mengatakan Tuhan menguji kita untuk memunculkan hal-hal terbaik dalam diri kita. Sedangkan iblis mencobai kita untuk memunculkan hal-hal terburuk dalam diri kita. Iblis memberi umpan dengan apa yang kelihatannya baik. Lalu ketika kita menyambut umpan itu, maka akhirnya kita melakukan sesuatu yang buruk. Kita hanya dapat mengatasi si pencoba itu dengan beriman dan memakai senjata yang disediakan Tuhan. Dengan menggunakan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan mempercayai Tuhan untuk memberikan jalan keluar, dan dengan bergantung pada kuasa Roh Kudus, kita akan menang atas segala tipuan dari iblis. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.